Dari Cipresan dulu sini, nah kali ini kita akan bahas apa aja sih isi dari SBS volume 108. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja, wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Dimana dengan rilisnya versi tankobon atau komik untuk One Piece volume 108 di Jepang sana, tentu saja yang sudah sangat kita tunggu nih adalah isi dari SBS-nya. Ya walau banyak sih jawaban mesum dan nyeleneh dari Oda Sensei, tapi bukankah sering juga ada kisah canon yang bisa masuk ke isi cerita One Piece? Nah sebelum itu di volume ini juga, kalau kalian lupa, Oda pernah sekali nih dalam seumur One Piece serialisasinya, dia telah memberikan manuskripnya secara lengkap, itu pun untuk majalah Weekly Shonen Jump pada saat perilisan chapter 1098 lalu. Yang ini juga menjadi salah satu chapter yang paling menyedihkan. Nah, di versi tankobon ini akhirnya gambaran tersebut sudah tuntas dan sudah bisa kita lihat secara utuh. Dan kita mulai dari pesan Oda di SBS kali ini, di mana Oda menyampaikan kalau rasa dari air mata itu adalah berbeda. Air mata kebahagiaan dan kesedihan berasa manis, tetapi air mata frustasi dan kemarahan akan terasa asin. Ketika aku menggambar orang menangis, aku selalu menambahkan ekspresi penolakan untuk menangis, karena ada gak sih orang yang menangis hanya karena mereka ingin menangis, yang aku pula hanya ingin hidup untuk merasakan air mata yang manis dari tangisan kebahagiaan. Nah jadi volume 108 akan dimulai sekarang. Dimana pertanyaan pertama, kita langsung dapat tentang figurine Garling yang, wah ini langsung diberi highlight. Dimana ada yang nanya, Oda-san terkait rambut dari Garling ini, apa yang terjadi kalau dia terus membiarkannya panjang dengan janggutnya? Nah inilah ternyata jawaban dari Oda Sensei. Yang boom, bisa kalian sendiri kan, rambutnya menjadi menyatu seperti itu menjadi lingkaran. Yang bukankah ini hal yang sangat penting sekali? Ya maksudnya nggak penting, tapi yang menarik adalah kalau lihat dari bentukannya kan, dimana sekarang bentukannya bulan sabit ini berubah menjadi full moon. Yang apakah ada teori tentang bulan yang bisa kita bawa dari Garling ini? Yang tentu saja tidaklah, ini hanya jokes biasa ala Oda yang memang selalu nyeleneh nih. Nah nggak apa, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini tentang karakter favorit kita, yaitu Iva-chan yang Hihao. Ada yang nanya nih, Oda bagaimana jika Iva-chan berhasil memakan buah iblis Uo no Mi model Seryu yang dimakan oleh Kaido di God Valley? Dan jawaban dari Oda lumayan lucu nih. Di sini dia bilang, ya takdir memang setipis kertas. Yang bukankah benar sekali, hampir saja Iva makan buah tersebut kalau Big Mom tidak cepat-cepat datang dalam waktu sepersekian detik tersebut. Ya lagi-lagi kita harus berterima kasih kepada Big Mom, karena di sini Oda menggambar jika Iva yang makan Uo no Mi, bentukannya akan seperti ini, yang bahkan Oda sendiri pun bilang, aku tidak ingin hal gila ini ada berada di antara cerita penting. Yang aduh, bukankah ini bakal jadi rusak banget? Lanjut kita pun masuk ke pedang dari Goldie Roger, sang raja bajak laut yang bernama Es. Dan seperti biasa, pedang ini banyak banget nih yang request untuk dibuat anthropomorphization-nya atau bentukan manusianya. Tapi baiklah, aku akan menggambar hal yang sangat keren, dan inilah dia bentukannya. Yang, widih, gokil banget nih, om-om yang keren banget dir, beda banget sama anthropomorphis dari pedang Zoro yang bentukannya jelek-jelek. Ya wajar juga sih, ini masuk ke Saijou o Wazamono atau ke-12 pedang terbaik. Dan kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini adalah tentang Mihawk yang saya bilang akan cukup menarik nih. Jadi kalian harus siap-siap untuk berita tentang Mihawk ini. Dimana ada yang bertanya, halo Oda Sensei, di chapter 1058 Crocodile menyebut Mihawk sebagai pemburu angkatan laut. Apakah ini alasan kenapa akhirnya dia bergabung menjadi Shichibukai? Di mana Oda menjawab, Mihawk adalah seseorang yang memiliki dendam terhadap angkatan laut di masa lalu, dan dia mengalami pengkhianatan besar. Yang perlu dinotes ya, bahkan kata-katanya adalah the great betrayal. Dan dalam tingkat kepercayaannya, dia sama seperti Crocodile, di mana seseorang yang tidak pernah percaya terhadap siapapun. Dan terdapat juga waktu-waktu di mana Mihawk sudah capek dengan kehidupan. Menjadi bagian dari Shichibukai berarti dia tidak akan dikejar oleh angkatan laut lagi. Dengan itu pun akhirnya dia bisa hidup dengan damai. Nah jadi saya pikir itulah alasan Mihawk bergabung menjadi Shichibukai. Ini lucu juga ya, Oda pakai kata I think padahal itu adalah karakter buatannya. Dan Oda pun dilanjutkan lagi, tetapi sekarang posisi tersebut sudah hilang, dan yang Mihawk lakukan sekarang adalah untuk bersembunyi di bawah bayangan dari Buggy. Oke, mungkin ini kita bahas sedikit ya. Sebenarnya dari satu paragraf ini saja bisa terlihat kalau flashback dari Mihawk jika Oda perlihatkan pasti bakal sangat
sangat hype sekali. Dia adalah karakter yang cool, pendiam, dan tidak banyak aksi. Lagi-lagi ternyata bukan karena dia tidak bisa apa-apa, tetapi dia ini memang hanya seseorang yang ingin kedamaian doang. Nah, bukankah masuk akal dulu dia ngeratain kapal Downcrack cuma karena mereka mengganggu tidurnya doang? Yang akhirnya dari sini sangat masuk akal sekali karena dia ini cuma ingin damai, malah disenggol sama orang lain. Ya jadi alasan dia gabung si Cibukai lah, dia gabung di bawah Bagi yang ternyata karena dia ini mungkin tipe introvert nih yang gak suka jadi spotlight dan dia hanya ingin kenyamanan doang. Tapi yang menariknya adalah kata-kata Oda terkait Mihawk punya dendam terhadap angkatan laut dan dia pun menerima pengkhianatan besar. Kira-kira siapakah angkatan laut yang mengkhianatinya di masa lalu? Apakah dia sudah mati? Karena apakah juga ini akan ada hubungan dengan alasan Mihawk mencari angkatan laut ke seluruh dunia untuk balas dendam yang akhirnya dia dinamakan sebagai The Marine Hunter karena dia mencari orang yang mengkhianatinya. Di mana pengkhianatan ini pula yang membuatnya akhirnya tidak percaya dengan siapapun. Ya untuk hal ini kita sudah tahu cukup lama ya dari chapter 1058 yang ditanyakan oleh penanya di SBS ini. Ya kurang lebih seperti krokodil ya, yang dia juga tidak percaya akan siapapun yang kita masih belum tahu alasannya apa. Tetapi dari sifat yang pendiam dan dikatakan dia pernah capek akan kehidupan yang entah nih apakah dia depresi, apakah karena dia sudah capek untuk menjadi yang terkuat. Bukankah ini mengingatkan saya ke Saitama dari One Punch Man di mana dia bilang menjadi yang terkuat itu terkadang frustrasi karena ketika bertarung kita merasa hampa, tidak ada orang yang sepadan. Nah kalau kita baca juga lanjutan dari Vivre Card lama Mihawk dulu oleh Oda, rival terkuat di sisi berpedangnya tentu saja adalah Shanks, tetapi alasan dia disebut sebagai pendekar terkuat yang berarti dari sisi berpedang Mihawk ini lebih kuat dari Shanks tersebut. Nah dari sini bukankah udah nggak ada lagi yang bisa melampauinya dan mungkin itulah yang akhirnya membuat Mihawk hampa karena menjadi the strongest atau yang terkuat. Yang sejujurnya ini gila sih, dalam banget penjelasan dari Oda Sensei, dimana ini bakal ngejawab juga nih sifat dan karakter Mihawk yang super lengkap hanya dari satu paragraf singkat ini saja. Dan ejekan-ejekan terkait fraud Mihawk yang gak mau aksi pun terbantah karena bukannya dia tidak kuat, tetapi dia ternyata hanya menginginkan kedamaian. Ya tapi fanboy dari Shanks pasti bakal lihat sisi itunya sih, bakal bilang, Mihawk sembunyi di bawah bumi, lemah banget. Oke, next kita masuk ke pertanyaan terkait Our Morgan. Ada yang nanya, apakah dia adalah burung yang tidak bisa terbang dari suku Ming? Dan Oda pun jawab, ya benar, tidak ada spesies burung dari suku Ming karena Ming adalah sebuah ras yang berisi binatang dengan bentukan manusia yang memiliki rambut atau bulu. Jadi dengan itu, Morgan tentu saja bukanlah bagian dari Ming, melainkan Morgan memakan buah iblis Tori Torinomi model Albatros dan dia selalu berada di mode hybridnya. Yang saya penasaran nih, apa ya wujud dari Morgan di wujud manusianya? Ya ini sebenarnya masih masuk sih ke teori lama kita terkait Morgan ini yang memang selalu berada di mode hybrid, yang kira-kira siapa ya dia di bentuk manusianya. Ya untuk bahasa ini pun pernah kita bahas di teori liar dari channel ini. Next, ada juga nih yang bertanya terkait bajak laut aliansi dari Shanks yang kita lihat ada wanita cantik yang memeluk Shanks di sini. Siapakah orang itu? Oda Sensei, aku juga ingin dipeluk olehnya. Dan Oda pun menjawab, oh dia adalah Linaria dari bajak laut kupu-kupu. Dia ditolong oleh Shanks ketika dia masih kecil dan setelah itu dia sangat mengidolakan Shanks dan akhirnya ikut menjadi bajak laut. Dia adalah seorang arsonis atau membakar yang sangat berbahaya, makanya dia memiliki sebutan Catching Fire Linaria. Dan kata-kata favoritnya adalah aku akan mengikuti Shanks yang wadaw banget nih. Tetapi satu yang menarik tentu saja dari namanya yang ada berikan nama Linaria dan kemampuannya tentang membakar atau lagi-lagi tentang api. Ya pasti Oda sengaja nih rada dihubungkan dengan ras Lunarian yang memang tentang api juga, tetapi jelaslah dia bukanlah Lunarian. Lalu juga lagi-lagi di sini yang bisa kita highlight adalah Shanks menyelamatkan anak kecil. Kayak, hey, seberapa banyak orang yang Shanks selamatan alias bocah yang dia selamatkan dahulu? Dimana untuk Luffy, jelaslah dia akhirnya membuat cerita One Piece yang kita baca sekarang. Lalu juga untuk Uta, Oda bilang jika itu canon dan Shanks lah yang menyelamatkan sampai sekarang. Yang bukankah ini makin gila banget nih, makin gak yakin kalau Shanks adalah karakter jahat atau antagonis? Karena dari sini bukankah dia emang pure baik karena nolongin seorang bocah dan itu pun tidak hanya 1-2. Ya lagi-lagi kalau kita mau bahas masalah psikologi, bukankah akan masuk akal mengingat Shanks yang kecilnya juga ditemuin di kota Harta Karun oleh Roger. Jadi dia pasti merasa kasihan nih jika melihat anak kecil yang tidak ada orang tuanya, makanya akhirnya dia
tolong. Ya terkadang takdir itu terjadi secara berulang dengan cara yang berbeda. Lanjut, ada juga nih beberapa pertanyaan nyeleneh tetapi cukup menarik. Kita akan mulai dari orang yang bertanya, apa yang Cinderella, istri dari Wapol, lihat terhadap Wapol ini? Kenapa dia mau menikahinya? Dan tahu jawaban dari Oda apa? Ya tentu saja kita sudah tahu dengan jelas jika jawabannya adalah good bro. Apalagi coba? Ya minimal kalau nggak good looking mah good reckoning nggak sih? Yang ini bukankah Wapol dia sangat kaya sekali dari cover story yang kita dapatkan. Lanjut juga di sini, Oda akhirnya mengonfirmasi kalau 3 elbaf yang muncul di flashback Ohara, Vegapunk, dan Dragon itu adalah Gerd, Goldberg, dan Hajirudin. Ya ini juga sudah pernah kita bahas lah di video review pada saat chapter itu muncul, dan mereka adalah bagian dari armada topi jerami. Nah buat yang nonton anime, bentar lagi nih kita mau masuk ke scenes tersebut. Next juga nih ada yang nanya terkait siapa yang bikin makanan spesial buat para angkatan laut, terutama ketika adanya Gorosei Saturn. Nah di sini Oda menjawab terdapat grup elit kok ini yang disebut sebagai Ion Cooks yang aduh ini Oda bisa-bisanya ngelucu tetapi bagus banget. Ini plesetan dari Yonko lah buat kalian yang nggak ngeh. Dan salah satunya bernama Winter Kitchen atau hidangan musim dingin yang bernama Komakov. Yang bukankah cocok banget kan nama-nama Rusia yang selalu terkait winter juga. Nah orang inilah yang dipilih dalam perjalanan mereka ke Pulau Eket. Lanjut di sini pula Oda menjelaskan hobi dari masing-masing member Sword, di mana ya lumayan banyak nih kalian bisa baca sendiri. Di mana Kujaku hobinya adalah taming other atau aduh mau dong dijinakin teteh Kujaku. Lalu juga ada Kobi, dia sukanya latihan yang aduh ini bocah ternyata sering banget latihan makanya bisa sesuka sekarang bahkan sampai jadi hobi. Tapi yang lucu, Hibari, dia hobinya adalah fotografi dan pouch collecting. Yang bukankah ini tipikal hobi dari anak pejabat? Apakah teori yang sempat heboh nih? Jika dia adalah anak dari Akainu, itu teori yang valid. Lalu juga kuping beruang dari Kuma pun terungkap oleh Oda kalau itu bukanlah dampak buah iblis atau apapun, yang ternyata itu cuma rambut tidurnya doang yang aduh ini bisa-bisanya jawab hal simpel begini yang sesimpel itu yang aduh bingung nggak ini untuk menjawabnya. Oda juga menjelaskan kalau ternyata di Pulau Hachinosu tidak ada warga lokalnya sama sekali, tetapi memang dari awal sudah diisi oleh para mantan kriminal yang menjalankan perekonomian dan perbelanjaan di pulau tersebut. Lagi-lagi walau pulau tersebut tanpa hukum, tetapi tetap saja para kriminal ada hukum yang tidak tertulis. Yang bukankah ini sangat mirip sekali dengan Pulau Jaya kan? Yang apakah Oda memberikan foreshadow Pulau Jaya ke Hachinosu? Yang bukankah awalnya pun sama, di Jaya kita bertemu dengan Kurohige dan sekarang Kurohige menjadi bos dari Pulau Hachinosu. Nah, dua terakhir nih, ada yang bertanya, kenapa Oda mengasih nama jurus untuk tiap karakter yang menyerang, dan Oda pun di sini menjawab, kalau dia selalu memberikan nama agar para anak-anak dapat menirunya dan mensimulasikannya jika mereka sedang bersama. Tetapi tidak hanya itu gengs, di sini juga Oda meminta buat kita nih para orang dewasa untuk mensimulasikan hal itu di pekerjaan kita yang apakah kita perlu memberikan tonjokan Tenryubito ke atasan kita. Terakhir nih ada yang bilang, Oda tolong aku ketika pacarku menembakkan nipple likes-nya padaku, hal itu tidak akan berhenti. Apa yang harus aku lakukan? Dan tahu apa jawaban dari sensei mesum kita? Di sini Oda menjawab, apa? Please tembakan padaku juga. Yang emang Oda ini the real mesum lah. Mungkin jika kalian melihat Sanji seperti apa, nah mungkin tipikal Oda ini memang seperti Sanji. Nah jadi itulah untuk SBS versi kali ini. Lagi-lagi SBS ini buat hiburan doang ya. Walau memang ada beberapa hal penting yang disampaikan, tetapi sejujurnya salah satu yang membuat saya suka One Piece ya adalah dari SBS ini. Karena di sini kita bisa melihat karakter autornya alias Oda pun ternyata sama nyelenehnya seperti kita nih, dan dia bukanlah terlihat orang yang benar-benar full serius. Nah jadi oke lah, coba tuliskan pendapat kalian tentang SBS 108 di kolom komentar di bawah, dan apa yang membuat kalian paling tertarik. Apa kalian mau nyoba nih gomu-gomu pistol ke atasan kalian? Nah coba tuliskan dampaknya di kolom komentar. Nah dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devin pamit, and I'll see you guys next time.